Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nurmalasari dari kelas dari I3A NPM 247822010. Saya di sini akan membuat hands-on pada mata kuliah jaringan komputer 2 yaitu pada lab 11.1.10 yaitu implement port security. Nah, jadi di sini kita sudah ada addressing table-nya. Dan untuk switch PC dan Rogue laptop dan ada objektifnya yaitu configure port security, verify port security. Nah, jadi latar belakangnya ini pada aktivitas kali ini kita bakal mengkonfigurasi dan memverifikasi port security pada switch. Nah, port security ini memungkinkan kita untuk membatasi traffic masuk port MAC address yang diizinkan untuk mengirimkan traffic ke port tersebut. Nah, mungkin langsung aja kita ke part yang pertama, yaitu configure port security. Nah, jadi kita bakal akses command line dari switch 1 dan kita bakal aktifin untuk port security-nya pada fast Ethernet 0 dan 2. Oke, lalu kita ke switch 1, kita ke CLI-nya. Configuration terminal, lalu interface range fast Ethernet 0/1 sampai 2. Oh sorry, ternyata saya ada typo. Lalu switch port security. Nah, ini langsung ke enter. Nah, sudah. Lalu selanjutnya kita set the maximum so that only one device can access the fast Ethernet port 1 dan 2. Nah, jadi ini kita bakal mengatur maksimumnya sehingga hanya satu device yang dapat mengakses fast Ethernet 1 dan 2. Jadi switch port security maksimum 1. Oke. Setelah itu kita bakal mengamankan port sehingga MAC address ini dipelajari secara dinamis dan ditambahkan konfigurasi yang sedang berjalan. Lalu kita switch lagi, kita masukin perintah switch port security MAC address tiki, enter. Lalu selanjutnya kita atur mode pelanggaran sehingga fast Ethernet 1 dan 2 tidak dinonaktifkan saat pelanggaran terjadi, tetapi pemberitahuan pelanggaran keamanan dihasilkan dan paket dari sumber yang tidak dikenal dibuang. Oke, lalu kita masukin perintah switch port security violation restrict, enter. Lalu setelah itu kita nonaktifkan semua port ya. Nah, lalu kita menggunakan kata kunci range ini untuk menerapkan konfigurasi ini ke port yang secara bersamaan gitu. Lalu interface range fast Ethernet 0/3 sampai 24, lalu gigabit Ethernet 0/1 sampai 2, enter. Lalu kita shutdown. Oke, ini sudah shutdown semua. Lalu pada part yang kedua kita bakal coba pindah dari PC 1 ke PC 2. PC 1 kita ke desktop, command prompt, lalu kita ping 10.10, lalu ini .10.11. Oke, replay ya, dia berhasil. Lalu selanjutnya verify bahwa port security ini aktif dan MAC address dari PC 1 dan PC 2 ini ditambahkan di running
configuration. Lalu kita ke switch yang pertama, kita end dulu, lalu show run begin interface. Lalu kita enter. Nah, ini adalah outputnya. Kita verifikasi bahwa port security is enabled. Port security. Oke, kita lihat di sini Sauron begin interface. Port security is enabled, dan ini MAC address-nya untuk PC 1 ini, dan ini untuk PC 2. Mungkin kita coba lihat ya. MAC address PC 1 if config /all. Nah, MAC address-nya 2245. Kita lihat yang switch 1 sini 2245. Oke. Udah ditambahin MAC address-nya, dan yang untuk switch yang PC yang kedua kita coba lihat MAC address-nya. If config /all. Oke, MAC address-nya 001/647C 6997E. Oke, udah sama, sudah ditambahkan juga. Lalu selanjutnya kita menggunakan port security untuk melihat configuration information. Jadi kita pakai perintah show port security ini untuk menampilkan informasi konfigurasinya. Kita ke switch, lalu kita masukin perintah show port security. Nah, ini adalah outputnya, ini portnya, secure address-nya 1, current address-nya 1 juga, configuration-nya 0, security action-nya restrict. Lalu selanjutnya kita pakai perintah show security access show port security address. Kita coba lihat total address-nya in system ini 0, MAC address-nya 1024. Ini MAC. Oke. Ini ada outputnya. Lalu setelah itu kita bakal sambungkan Ruby laptop ini ke port switch yang tidak digunakan, dan perhatikan bahwa lampunya ini berwarna merah. Oke, jadi kita sambungin dulu ke straight through. Kita dari laptop fast Ethernet 0 ke switch ini fast Ethernet 3. Oke, ini masih merah lampunya. Nah, lalu kita bakal aktifin portnya dan verifikasi Ruby laptopnya, dan bisa ping ke PC dan PC kedua. Oke, jadi kita ke Ruby laptop, kita ke desktop, ke switch dulu. Ya, di switch dulu deh. Lalu kita ke interface interface konfigurasi terminal, interface fast Ethernet 0/3. Lalu kita aktifin ya, shutdown. Oke, sudah hijau. Lalu kita pastiin PC 1 dan PC 2 ini bisa ke ping. Coba kita lihat dulu apakah bisa ke ping. Oke, ini bisa ke ping. Lalu disconnect PC 2, kita putuskan sambungan PC 2 dan konekin regular laptop ini ke fast Ethernet 2. Oke, kita ke tools delete, cancel tools delete ini, lalu ini kita matikan. Oke, setelah itu
lalu setelah itu kita juga buang, lalu kita ke struktur lagi, kita pakai fast Ethernet 2. Fast Ethernet 2. Nah, lalu kalau udah, apakah verify that regular laptop is unable to ping PC1? Laptop bisa ping PC1. Berikan port yang terhubung ke regular laptop. Oke, lalu sekarang tidak ada penolakan ping ke PC1. Kita coba ping 10.10.10.10 ya. Kayaknya nggak bisa ini. Oke, request timeout nggak bisa, jadi dia nggak bisa. Lalu kalau sudah display the port security violation for the port to which regular laptop is connect. Di switch yang pertama kita coba lihat, kita ke dulu, kita show port security interface port ethernet/2. Nah, how many violation have occurred? Violationnya ini 5. Ada 5 ya, ini kita bisa lihat yang ada di sini. Nah, karena untuk setiap permintaan ping, seperti itu. Ini ada 5. Lalu setelah itu kita disconnect regular laptop and reconnect PC2, verify PC2 can ping PC1. Oke, jadi kita disconnectin lagi, putuskan sambungannya, putusin lagi, lalu kita pastiin PC2 bisa ping ke PC1. Ping 10.10.10.10.10. Oke, ini bisa nih teman-teman. Oke, di sini ada pertanyaan, kenapa PC2 ini dapat ping ke PC1 tapi regular laptop ini tuh enggak. Nah, karena jawabannya keamanan port yang diaktifkan pada port tersebut hanya mengizinkan perangkat yang MAC-nya dipelajari terlebih dahulu untuk mengakses port tersebut dan mencegah akses ke perangkat lain, seperti itu. Tapi ini masih 97%, kita lihat di sini. Kita lihat fast Ethernet 0/3 port statusnya di switch yang ke-1, fast Ethernet 0/3 incorrect. Kita lihat lagi, kita cobain dulu. Kita ke konfigurasi terminal, lalu kita coba ke interface, range fast Ethernet 0/3 sampai 24, lalu gigabit Ethernet 0/1 sampai 2. Kita shutdown. Oke. Nah, udah 100%. Nah, ini udah betul semua. Nah, mungkin cukup sekian video hands-on dari saya di lab ini. Terima kasih. Jadi ini kita nggak perlu kabel ini lagi. Kita hapus kabel ini.
Nah, mungkin cukup sekian video dari saya di lab ini. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.